Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Salatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlas sidqi wal wafa amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Hadirin hadirat jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rahimani Allah wa iyyakum. Saimin saimat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik dan hidayahnya. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian, alhamdulillah tidak terasa puasa Ramadan kita sudah memasuki hari yang ke-20 ya. 20 nanti malam ke-21. Al-Ashrul Awakhir kita akan mulai sejak nanti malam insyaallah. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita akan membahas, mengkaji tentang salah satu khalifah pada masa Ad-Daulah Al-Utsmaniyah atau kedaulatan Turki Utsmani atau Al-Khilafah Al-Utsmaniyah, kekhalifahan Turki Utsmani ya. Jadi bahasa Arab tetap menyebutnya Al-Khilafah Al-Utsmaniyah, Al-Khilafah Al-Umayyah, Al-Khilafah Al-Abbasiyah, Al-Khilafah Ar-Rasyidah ya. Ini sebutan-sebutan itu ya memang termaktub dalam kitab-kitab literatur ya. Jadi kalau kemudian konotasinya khilafah jadi jelek, jadi negatif, ya itu memang imbas dari adanya ISIS. Sementara ISIS sudah diakui oleh Hillary Clinton, itu memang produk yang mereka bikin. Jadi ini semuanya udah goals lah, apa yang mereka rancang, mereka skenariokan ya. Nah, akhirnya kemudian kemana-mana jadinya. Nah, jadi ya, ini juga bahagian dari realitas objektif ya, sejarah Islam dalam perjalanan kejayaannya ya. Nah, karena itu mempelajari sejarah, mengabadikan sejarah, melestarikan sejarah ini penting untuk menjadi bahagian regenerasi atau pewarisan nilai-nilai historis kepada anak-anak kita kelak di kemudian hari ya. Jangan sampai mereka terputus oleh sejarahnya sendiri ya. Itu sangat berbahaya nanti, karena akhirnya nanti jadi kehilangan spirit, kehilangan orientasi, kehilangan idealisme ya, bagai umat Islam yang dahulu memang pernah memiliki masa lalu sejarah yang
penuh dengan kejayaan dan kegemilangan. Jadi saya sangat apresiatif terhadap tema yang diambil ya, untuk kajian subuh kita pagi ini. Baik, kita akan bersama Muhammad Al-Fatih. Kata-kata Al-Fatih di belakang itu artinya sang penakluk. Ya. Kalau nama aslinya atau nama lengkapnya sebutkan di dalam kitab ini Muhammad ibnu Murad ibnu Muhammad ibnu Bayazid. Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bayazid. Jadi kalau Mas, ini ada pengaruh Arab juga sebetulnya, karena orang Arab biasanya kasih nama cuma satu suku kata. Ya. Muhammad saja, Ahmad saja, dan seterusnya. Wurida fi Udrunah. Kalau peta sekarang Edirne, masalahnya Edirne, salah satu distrik di Turki, tahun 833 Hijriah. Jadi Turki itu dahulunya memang ya, sudah dikuasai juga oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, cuma masih belum bisa masuk ke Konstantinopel. Jadi ada kota-kota yang kalau sekarang ini petanya Konstantinopel dulu, ya sekarang Istanbul, ya. Nah itu masih dikuasai oleh Romawi Timur. Kalau kita ada satu sesi perjalanan ke Turki, itu wisatawan biasanya akan diajak ke satu daerah atau satu kota bernama Bursa. Jadi Bursa itu dataran tinggi, pegunungan, dan dari situlah dahulu ya pusat pemerintahan Khilafah Turki atau Kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, masih ada masjidnya disebut Grand Mosque, Masjid Hijau. Kalau yang di Istanbul itu Blue Mosque, Masjid Biru. Ya, karena dominan corak warnanya itu biru, kubahnya apa segala macam. Kalau Grand Mosque itu dominan warnanya hijau, ya. Nah jadi daerah pusat pemerintahan Turki Utsmani dahulu di pegunungan, dataran tinggi. Jadi mereka orang yang secara fisik juga ya, luar biasa ya, kekuatannya. Kemudian ya, Ishtahara bil Fatih. Jadi populer, terkenal dengan sebutan Al-Fatih li fathihi al-Qastantiniyah, karena keberhasilannya menaklukkan Konstantinopel. Konstantinopel itu pusat ibu kota Romawi Timur ya, atau disebut dengan Bizantin atau Bizantium. Itu kota sudah berdiri kurang lebih 2 abad sebelum kelahiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kota yang terkenal, yang menjadi simbol kekaisaran Romawi Timur. Karena Romawi Barat ada juga. Italia, Eropa itu umumnya Romawi Barat. Ya. Bedanya dari sekte ya, mazhab Kristennya. Romawi Barat mungkin kebanyakan Katolik. Kalau Romawi Timur itu Kristen Ortodoks. Ya. Jadi banyak juga pengaruh dari Greek atau Yunani. Sama-sama Kristen dua-duanya.
Nah itu sudah berdiri tahun 320-an Masehi. Sementara Rasul lahir 571 Masehi. Hampir 2,5 abad. Jadi ya, bagaimana digambarkan betapa hebat dan kuatnya itu peradaban Romawi Timur. Baik. Wa atlaqa alaihil Urubiyun, orang-orang Eropa menyebut Al-Fatih ini As-Sayyidul Azim, ya, yang dipertuan agung. Bahasa Arabnya bahasa Inggrisnya lupa saya apa namanya, As-Sayyidul Azim ya. Ya. Artinya raja yang agung atau apalah gitu. Kemudian Abuhu Murad Ats-Tsani. Nah, ayahnya ini Murad kedua. Murad II minas Salatin al-Utsmaniyin al-Mujahidin, yang juga merupakan ya salah satu sultan Daulah Utsmaniyah dan juga termasuk orang yang memiliki spirit ya, berjihad, berjuang di jalan Allah. Jadi gennya memang gen para pejuang ya. Ta'allama Muhammad Al-Fatih ini dididik, dia juga belajar, dia juga berguru ya. Jadi salah satu hal yang kemudian pewarisan itu begitu terus, biasanya memang ada sejarah pasti akan diamanahkan, dititipkan kepada seorang guru ya. Maka belajarlah Muhammad Al-Fatih kecil ini ala yadil alim Asy-Syaikh Ahmad bin Ismail Al-Qurani. Jadi syekhnya itu bernama Syekh Ahmad bin Ismail Al-Qurani, ahadu ulama'i asrihi anadzaka. Ini merupakan salah satu ulama termasyhur saat itu. Ada satu tradisi yang sangat bagus dalam kultur budaya masyarakat Turki ini adalah takzim dan ihtiram mereka kepada orang-orang yang berilmu. Ya. Jadi penghormatannya terhadap ulama, penghormatannya terhadap pengajar ilmu itu sudah menjadi tradisi yang luar biasa. Padahal bangsa Turki itu sebetulnya bangsa lapis kedua yang mengenal Islam setelah bangsa Arab. Tapi mereka tetap memberikan penghormatan kepada bangsa Arab. Ya, betapapun bangsa Arab itu as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang pertama mengenal Islam. Ya. Kalau lihat sejarahnya yang paling jauh lagi ke belakang itu, bangsa Turki itu dikenal fisiknya hebat, semangat heroiknya luar biasa. Makanya awalnya mereka itu banyak berprofesi sebagai tentara bayaran. Ya. Tapi lama-lama kemudian, ya, karena tentara bayaran itu juga hebat-hebat semua, lama-lama bikin sendiri. Maka terjadilah itu Daulah Utsmaniyah, ya, menggantikan periode kedaulatan Abbasiyah. Baik, walladzi hafizahul Quran, ya. Dan dialah syekh yang mengajarkan Muhammad Al-Fatih menghafal Al-Quran. Wa 'allamahul fiqha wal hadis, juga mengajarkan fikih dan hadis. Ya. Jadi sebetulnya nilai-nilai militansi, nilai-nilai semangat, giroh itu tetap memerlukan basic. Ya, basicnya apa? Pengajaran ilmu. Ya. Ini kalau kita lihat dari historicalnya ya. Jadi nggak lepas dari mengajarkan baca Quran, menghafal Quran, fikih, hadis. Justru sebetulnya itu diajarkan supaya lebih mengerti dan lebih paham bagaimana caranya memahami Islam dan menjalankan Islam. Memaknai
arti jihad dalam pengertian yang proporsional, yang sebenarnya, yang sesuai dengan tahapan-tahapan atau aturan-aturan yang ada dalam ajaran Islam. Makanya benar juga memang berguru itu harus jelas juga kepada siapa orangnya, apa yang dibacakannya, apa yang disampaikannya. Dan memang memahami Islam nggak bisa ya letterlek, sepotong-potong, tekstual ya. Kalau ambil tekstual semua itu serem, baca surat At-Taubah juga udah serem ya. Adanya harus ya dikombin dengan ya, cabang-cabang ilmu pengetahuan yang lain. Baik, kemudian keistimewaan Muhammad Al-Fatih ini atqanal adida minal lughat. Jadi dia menguasai secara detail, intens, mendalam beberapa bahasa. Ya. Kalau sekarang ini penguasaan pasif dan aktif. Ya. Jadi karena itqon, ya. Jadi betul-betul optimal penguasaan bahasanya. Ada beberapa bahasa di sini. Kal Arabiyah. Yang pertama, ya, itu bahasa Arab. Walaupun basically Turki bahasa Turki. Sampai sekarang pun mereka dengan bahasa Turkinya tetap cinta. Ya. Tapi tradisi mempelajari bahasa Arab juga sudah sejak lama. Bahasa Arab. Wal Farisiyah, bahasa Prancis. Waslavia, Slavia ini negara-negara kawasan Balkan kalau nggak salah ya. Wal Latiniyah, bahasa Latin. Wal Igrikiyah, bahasa Igrik. Yunani. Wal Italiyah, bahasa Italia. Jadi ini kecerdasan orang itu kan sebetulnya ada di penguasaan bahasa juga, parameter ya, paling tidak. Mimma sahulalahu ta'amul ma'asyubil mukhtalifah. Ini tentu saja menggambarkan tentang bagaimana kapasitas diplomatik dari Muhammad Al-Fatih. Karena berdialog, berinteraksi ya, dengan seluruh aneka ragam bangsa yang mengelilingi kawasan Turki Utsmani saat itu. Ihtamma abuhu bitansiatihil askariyah. Jadi rupanya Muhammad Al-Fatih juga mendapatkan gemblengan didikan ya yang difokuskan oleh ayahnya ini ya tentang bagaimana jiwa militernya kecenderungan militeristiknya itu sudah ditanamkan sedemikian rupa. Ya. Fa'allamahu rukubal khayl. Maka ayahnya lah yang mengajarkan secara khusus bagaimana menunggang kuda. Warramyi, ya. Istilahnya melempar. Ya. Jadi ini kan sesuai dengan peralatan klasik masa lalu ya. Ya. Warramyu itu tidak hanya sebatas anak panah atau tombak, itu karena sudah ada teknologi alat pelontar yang cukup jauh, yang kemudian pada masanya Turki modern itu ya sudah memiliki banyak meriam ketika sudah memasuki era senjataan meriam. Waddarbi bisayfi ya, sampai silahnya keterampilan mengayunkan pedang pun diajarkan oleh ayahnya. Wa kana yusyrikuhu ma'ahu fil ma'arik. Jadi ayahnya sendiri yang juga suka mengajak dan menuntun anaknya ini Al-Fatih ke front-front peperangan. Jadi ini sih memang
melatih mental biasa pada medan itu. Kalau dikaitkan dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya mungkin sudah kita bahas kan masa beliau remaja ke usia muda, beliau pun juga ya meski tidak setuju dengan perseteruan atau konflik antar kabilah dan akhirnya mengakibatkan perang, Rasulullah pun waktu itu akhirnya juga ikut juga tuh ke medan perang, lihat bagaimana berkecamuknya perang. Nabi mempersiapkan senjata, membantu paman-pamannya, menyiapkan ini segala macam. Ya, jadi pengalaman lapangan, gitu kira-kira. Karena qawiyul badan. Ini Muhammad Al-Fatih ini gambarannya kalau dari sosok secara fisik itu, ya luar biasa, terlatih, kuat. Sujaan, pemberani, miqdaman. Istilahnya orangnya kalau punya tekad yang kokoh, ya, yang baja, yang gak kepikiran sama orang, dia akan lanjutkan ya, gagasan itu. Zahimmatin wa nasyat, memiliki kemauan yang kuat, memiliki semangat dan militansi yang tinggi. Syaraka ma'abi fi ma'arakati Koso. Ya, ada beberapa front peperangan terjadi. Ya, front Koso, kemudian itulah awal dari sebuah front yang dihadiri oleh Muhammad Al-Fatih, muda waktu itu, dan dia menyaksikannya langsung dan dia ikut terlibat ya dalam front tersebut dan berhasil diraih kemenangannya oleh kaum muslimin. Nah kemudian zawajahu abuhu, dinikahkan oleh ayahnya, ya, maksudnya mungkin dicarikan jodohnya min ibnati Sulaiman Bek, dari putri seorang sultan juga yaitu Sulaiman Bek. Ini amir sebetulnya levelnya, gubernur ya. Amir Dil Qadar, di gubernur satu distrik, satu wilayah. Nah, putrinya dinikahkan oleh Muhammad Al-Fatih. Ya. Nah, kemudian Buyi Abdul Khilafah dilantik menjadi khalifah. Ini Muhammad Al-Fatih fi tsaniyati wal 20 min umrih, pada umur 22. Ya, jadi dilantik menjadi khalifah umurnya 22 tahun. Ya. Kana harisan ala nasril Islam fi kulli makan. Ya, jadi orangnya ini sangat ambisius untuk menyebarluaskan Islam di seluruh penjuru. Jadi jangan langsung fokus bahwa ya seolah-olah fokus kegiatannya hanya penaklukan. Tidak. Nasrul Islam, menyebarkan Islam. Ilmu yang didapat dari gurunya tadi tentang bahasa, tentang fikih, tentang hadis, ya itu juga menjadi modalnya untuk mendakwahkan Islam. Kana yahlumu bi fathil Konstantiniyah. Muhammad Al-Fatih sejak muda itu punya mimpi, punya cita-cita, punya obsesi, keinginan besar. Langsung fokusnya memang bagaimana menaklukkan Konstantinopel. Dalam satu catatan biografi, hadis tentang penaklukan Konstantinopel itu seperti rekaman yang diputar setiap hari, setiap saat, dan ditanamkan sedemikian rupa oleh sang guru, seolah-olah seperti sebuah wasiat. Hadis tersebut ditanamkan dalam pikiran Al-Fatih sejak beliau belajar dengan gurunya. Jadi segala sesuatu, pesan atau apa, kalau diulang-ulang dia akan terekam menjadi sebuah keinginan, mengendap terus dalam keinginan, dan itu biasanya secara teori bisa akan membuahkan hasil. Ana inda dzanni abdi bi, aku tergantung prasangka hambaku kepadaku. Jadi kalau kita punya cita-cita, punya keinginan, punya ini segala macam, terus saja
Simpan di sini terus, simpan. Walaupun kelihatannya jauh banget nih, ya bisa begitu misalnya kan. Tapi itu sebetulnya ya, kalau secara ilmiah itu namanya law of attraction, hukum ketertarikan. Ya, kalau kita sendiri nggak ada ketertarikan, bagaimana mau dihantarkan kepada realisasi yang kita inginkan? Kayak orang pengen berhaji, pengen berumroh segala macam, itu harus tanamkan kuat-kuat terus di sini. Ya, kalau ditanamkan terus, insya Allah ada jalan. Ya, jadi itu rahasianya bagaimana niat keinginan itu akan ya, berbanding lurus dengan ya, peluang-peluang kemudahan yang Allah berikan. Sama di sini Al-Fatih dengan Konstantinia terngiang-ngiang, mungkin di pendengaran beliau, ya terpendam dalam hati, tertanam dalam pikiran. Terus yang menjadi keinginan obsesinya adalah hadis Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam atau sayembara atau berita gembira yang digaungkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam ya sejak beliau masih ada dahulu, la tuftahunnal Konstantiniyah, sungguh telah akan ditaklukkan Konstantinopel. Jadi ini kalau yang namanya sabda ucapan Nabi itu nggak ada yang meleset ya. Ucapan kalau Nabi sudah berucap itu nggak ada yang meleset semua. Sampai kata Nabi ketika menjelaskan salah satu ayat dalam surat An-Nur kalau nggak salah ya, tentang istikhlaf ya, tentang bahwa umat Islam nanti akan memiliki sebuah teritori kekuasaan yang luas, sehingga luas di wilayah Islam itu memberikan rasa aman kepada siapa saja yang melewati seluruh teritori yang ada. Dan Nabi ucapkan waktu dulu itu, ya, kelak akan kau temukan ada seorang wanita tua, dia jalan dari Yaman, ya, untuk menunaikan haji, kata Nabi, ke Ka'bah ini. Dia jalan seorang diri dan merasakan aman sepanjang perjalanan. Gitu. Nabi pernah bilang begitu. Begitu yang dengar adalah Adi bin Hatim. Ya. Nah, ketika Rasul wafat, Adi bin Hatim masih hidup, lagi duduk-duduk di Masjidil Haram, orang rame-rame membicarakan ini ada wanita tua, dia berhaji, datang sendiri jalan dari Yaman. Ya, mungkin bisa ribuan kilometer itu. Nah, jadi langsung menjadi satu bukti bahwa apa yang sudah dilontarkan oleh Nabi itu akan terrealisasi. Ini pun juga, ya. Makanya digunakan dalam kalau belajar gramatika bahasa Arab ya, latuf, ya, latuf tahannal Konstantiniyah, ya. Jadi asal katanya tuh tuftahu, ya, tuftahu. Karena Konstantinia itu kan muannas ya, pakai ta, jadi tuftahu, ditaklukkan. Tapi ditambahkan 2 huruf. Pertama la. La itu lamut taukid untuk litakid, untuk penegasan bahwa ini serius. Ya. Akan terjadi nanti. Ditambah lagi nun bertasdid di belakang. Itu juga nun at-taukid, as-sakilah. Jadi partikel nun yang berkonotasi penekanan yang berat. Jadi itu udah luar biasa itu, ya. Pemilihan kata itu berpengaruh pada penekanan makna. Latuf tahunnal Konstantinia. Sungguh kata Nabi kelak akan ditaklukkan, dikuasai Konstantinopel. Ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda lagi, fala ni'mal amir amiruha, maka sungguh sebaik-baiknya panglima adalah panglima saat itu atau panglima penaklukan itu. Wala ni'mal jais dzalikal jais, dan sungguh sebaik-baiknya tentara adalah tentara itu. Simple. Jadi sabda Nabi ini ya, is very simple. Tapi ini diperlakukan menjadi sebuah
sayembara. Jadi kalau lihat secara historis, bangsa Arab waktu itu kalau disebut bangsa Romawi, wah mereka udah, kalau kata orang Betawi udah keder duluan gitu ya. Kagak kepikiran dah ya. Istilahnya mau masuk ke Imperium Romawi Ar-Rum. Wah itu dah dulu hanya jadi pembicaraan aja ya. Ada dua berseteru, Romawi Persia, Romawi Persia. Itu mana yang menang mana yang kalah itu jadi omongan aja tuh. Walaupun mereka berharap Romawi yang menang karena masih dekat dengan ahlul kitab gitu ya. Sehingga ada namanya surat, disebut surat Ar-Rum itu ya. Dan istilahnya Imperium Romawi kejauhan kalau mau memperluas wilayah kekuasaannya ke Jazirah Arab bagian tengah, yaitu Mekah misalnya kan. Walaupun sudah dicoba oleh Abraha waktu itu ya, tapi nggak menjadi prioritas mungkin Romawi untuk memperluas luasan negeri. Dan orang-orang Arab itu juga ya, mereka tuh nggak ada lah pikiran untuk menghadapi Romawi yang besar itu. Tapi Rasul sudah sebutkan ini sebagai satu kode, satu isyarat. Nah, ini kemudian direalisasi dalam bentuk cita-cita program perencanaan strategis para khalifah pengganti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masa Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an itu enggak ada tanda-tanda untuk mempersiapkan ya, bagaimana kelak mengadakan prasarana untuk proyek penaklukan Konstantinopel. Karena 2 tahun cuma Abu Bakar kalau nggak salah ya, singkat. Nah, berganti ke Khalifah Umar bin Khattab, hampir 13 tahun kalau nggak salah beliau memimpin khalifah. Nah, mulai ada waktu itu proposal ya, saat Muawiyah diangkat menjadi gubernur oleh Umar bin Khattab, dan gubernur di daerah yang cukup strategis yaitu Syam. Ya. Jadi geografis Jazirah Arab dulu, apalagi kalau di Mekah, di Madinah itu ya tidak terlalu lalu lintas, paling cuma seberang Laut Merah saja. Tapi kalau yang namanya Syam ya dahulu ya, sekarang Jordan, Palestina segala macam itu udah kawasan ya pantai Laut Tengah. Pantai Laut Tengah kalau dilihat dari peta seperti bulan sabit. Dia melengkung sedemikian rupa, dan di seberangnya sudah daratan Eropa. Gitu. Ya. Nah, Gubernur Muawiyah ini sudah punya pikiran yang jauh ke depan. Maka dibuatlah proposal di masa kekhalifahan Umar bin Khattab mengajukan pembentukan armada laut sekaligus sarana transportasinya. Istilahnya menyiapkan kapal perang waktu itu. Proposalnya udah ada, Muawiyah masukin Umar bin Khattab. Tapi waktu itu kekhalifahan Umar bin Khattab masih belum melihat itu sebagai prioritas. Ya, entah mungkin karena cash flow keuangan apa segala macam. Tapi yang pernah dicatat dalam catatan sejarah, alasan Umar bin Khattab tidak merealisasikan proposal armada maritim itu karena masih belum punya gambaran bagaimana teknologi kelautan, teknologi perkapalan gitu. Jadi kata Umar bin Khattab, aku tidak mau umat Islam banyak jatuh korban di tengah lautan. Jadi karena memang sudah terbiasa lama main di daratan, di gurun. Ya, kalau gurun luar biasa dah. Ya. Nah ini gambaran lautan, umat Islam akan dikerahkan ke laut. Nah jadi dikabulkan mulai pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ketika perluasan wilayah semakin banyak, mungkin resources semakin ini juga begitu ya. Udah
peresmian armada maritim pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Nah, lebih dikuatkan lagi ketika kemudian dari Khulafaur Rasyidin beralih kepada kekhalifahan Bani Umayyah. Bani Umayyah ini jiwa militernya luar biasa. Ya, sejak zaman sebelum datang Islam pun juga untuk istilahnya menteri pertahanan keamanannya itu di Mekah diserahkan kepada Bani Umayyah. Jadi, nah Muawiyah bin Abi Sufyan saat menjadi khalifah Daulah Umayyah itu, nah itulah langsung memimpin ekspedisi dan armada maritim semua udah siap. Ya. Nah, dari sinilah kita bisa mendapatkan satu bukti bahwa armada maritim itu sudah ada. Walaupun Rasul juga pernah mengisyaratkannya. Ada seorang sahabat wanita namanya Ummu Haram binti Milhan. Ini masih famili juga dengan Rasul radhiyallahu anha. Ya. Suatu ketika Rasulullah kemudian tiba-tiba menceritakan, aku semalam bermimpi, dalam mimpi itu aku lihat umatku seperti apa beliau mengatakan, orang berkerumun di atas bahtera. Ya. Artinya menggambarkan umatnya naik kapal, ya, kapal besar. Padahal waktu itu belum ada apa. Lalu Ummu Haram binti Milhan mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullaha li anni minhum, doakanlah kepada Allah untukku ya Rasulullah, aku bisa ikut di kapal itu. Rasulullah cuma cerita mimpi, ya, tapi Ummu Haram binti Milhan ini, ya itulah kalau yang namanya semangat atau apa, apalagi Rasul yang mengucapkan, apalagi minta doa sama Rasul itu, wah, ya kata Rasulullah, na'am anti minhum, ya engkau bagian dari mereka nanti. Benar, ternyata Muharram binti Milhan itu ikut dalam ekspedisi armada maritim pada masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma, gitu. Dan salah satu bukti, dan bukti itu physically tetap ada sampai sekarang. Bu armada maritim benar-benar itu bukan ilusi, bukan ini, tak benar. Ya, kalau dia berlayar dari Laut Tengah terus menyusuri, ya sampai nanti ketemunya tuh Selat Bosporus di Turki. Ya. Jadi bawa kapal benar-benar sampai ke sana. Jadi sayembara hadis ini nih sudah dimulai sejak masa kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ya, dari periode ke periode, dari generasi ke generasi itu nggak pernah berhenti itu ekspedisi itu. Salah satu sahabat senior yang ikut dalam ekspedisi itu adalah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Ansor, lahir di Madinah, besar di Madinah, rumahnya pernah disinggahi oleh Rasul ketika hijrah. Ya. Nah, beliau ikut di armada maritim itu pada umur 92 tahun. Ya. Sampai memasuki Selat Bosporus atau sebelumnya beliau wafat di atas kapal, dan beliau berwasiat, ya, tolong dimakamkan jasadku di daratan yang paling mungkin bisa ditempuh oleh kapal ini. Ya. Ya, maka wasiatnya pun dikabulkan. Mana daratan yang bisa ditempuh paling jauh, disitulah akhirnya jasad Abu Ayyub Al-Ansari dimakamkan di pinggir, nggak jauh dari pantai. Nah, sampai sekarang Abu Ayyub itu, ya, makamnya di dekat Masjid Ayyub juga disebutnya Masjid Abu Ayyub Al-Ansari, dan diziarahi oleh kaum muslimin di Turki. Jadi mereka sangat ini sekali dengan spirit Abu Ayyub itu luar biasa. Bahwa ada sahabat Rasul lahir di Madinah, tinggal di Madinah, kemudian wafatnya di Konstantinopel. Ya, jauh sekali itu jaraknya sebetulnya. Jadi spirit perjuangan bangsa Turki itu, ya, tidak tertutup kemungkinan terinspirasi terus oleh, ya, sahabat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Makanya Muhammad Al-Fatih itu dalam satu biografinya ketika berhasil masuk ke benteng Konstantinopel, menguasai,
dan semua takluk di situ, mereka nggak ada yang ini. Setelah selesai dinyatakan bahwa Konstantinopel jatuh, maka Muhammad Al-Fatih meminta izin kepada gurunya, minta sama gurunya, ya. Setelah itu tolong minta diantarkan di mana makam Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, setelah kemenangan itu langsung beliau ziarah mendoakan Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ya, jadi ini memang masya Allah. Ya. Baik, kita lanjutkan lagi. Nah, kemudian disebutkan di sini ekspedisi pasukan besar disiapkan oleh Muhammad Al-Fatih dan targetnya adalah tadi nih Konstantinopel, ya. Ya, ditaklukkan tahun 1453 kalau tidak salah ya. Loh. Jadi kalau dari tahun 600 sekian ya, 600 Masehi lah ya, ke 1400 berapa tahun tuh? Hampir 7 tahun kali ya. 7 tahun. 7 abad. 7 abad baru terrealisasi itu apa yang Rasul sebutkan. Nah, jadi ketika kemudian pasukan maksimal disiapkan oleh Muhammad Al-Fatih untuk membidik Konstantinopel ini, maka ada satu celah yang masih bisa mungkin dilakukan. Kalau itu bisa didapat celah itu, maka insya Allah selangkah lagi benteng Konstantinopel akan dikuasai. Nah, celah ini namanya pelabuhan Al-Qarnul Zahabi atau Golden Horn, ya, tanduk emas. Ya, jadi mungkin karena mirip tanduk kecil strategis, tapi kalau ini diambil hanya satu-satunya pintu dari Golden Horn itu. Nah, sedikit saya kasih gambaran. Nah, alhamdulillah saya pernah 2 kali mengelilingi benteng Konstantinopel itu, yaitu mungkin luasnya masya Allah. Tuh kota zaman dulu kan kota benteng dalam. Itu benteng Konstantinopel itu karena masih tersisa banyak beberapa bangunan itu. Tahu saya mungkin dengan ketinggian kurang lebih sampai 10 meteran kali begitu ya, tinggi sekali itu. Dan ketebalannya itu mungkin bisa semusola ini begini atau ya, kurang dikit lah gitu ya. Itu ketebalan segitu, tinggi juga sekian. Makanya mungkin dari generasi-generasi itu dari abad ke abad sangat sulit untuk mendobrak masuk ke benteng itu. Ya. Jadi dengan berbagai cara, dengan tangga, dengan apa gitu naik ke atas itu udah luar biasa. Nah, ada celah yang bisa mungkin masuk ke benteng itu, cuma harus sampai ke tanduk emas itu. Ya. Nah, ketika mau masuk, kalau lewat perairan, lewat teluk ya, itu sudah di portal semua. Celah nih perairan, kapal bisa masuk. Itu di portal. Portal itu ya portal laut ya, dengan tambang besi, tak apa begitu. Oh, di portal nggak bisa lewat kapal, sama sekali nggak bisa. Ya. Bisil silatin ghalidhah, dengan mata rantai atau rantai yang besar-besar, portal. Nah, ini memang kalau boleh dibilang sebetulnya ide yang orang Romawi pun juga agak mikir sampai ke sana kan. Satu-satunya ini boleh dibilang ide gila juga gitu ya. Satu-satunya ya yang hanya mungkin dilakukan, semua kapal armada harus dinaikkan ke daratan. Naik dulu ke daratan, hindari itu portal-portal yang rantai besar. Naikkan dulu kapal semuanya ke daratan itu, nanti dia akan turun lagi di perairan seberangnya. Ya. Jadi ini masih di sekitar Selat Bosporus nih ya. Ya. Bosporus. Ya. Berapa itu panjangnya tuh kapal harus lewati daratan itu? Panjangnya, jaraknya 7 km. Ya. Lalu bagaimana kapal itu didorong di daratan? Ya. Kapal segede itu misalnya harus didorong di daratan. Wa qata al-asjar. Ya.
Lalu digunakan teori pengungkit pohon-pohon besar, ya, ditebang lalu dihaluskan semua jadi kayak silinder semua, nanti itu haluskan, ya. Di sini kemudian wadahana bizait, lalu gulungan kayu besar itu dibalur dengan pelumas minyak, balur semua, ya, dan pelumas minyak dibalur semua. Liyasula uburus sufun alaiha hatta tammalahu dzalik. Nah, kapal itu dinaikkan di gelondongan-gelondongan kayu besar itu. Ya, yang mungkin teorinya pokoknya tuh dipakailah buat mengungkit kapal supaya dia bisa jalan. Tapi ini 7 kilometer. Masya Allah ya. Tuh. Jadi sebuah hasil yang besar, memang idenya juga harus besar. Nah, dari situlah kemudian ada celah yang tidak terlalu dikontrol, maka pasukan Muhammad Al-Fatih bisa masuk. Ya, seperti yang sekarang ini kita lihat. Ya, dakhala kanisa Ayah Sofia wa haulaha ilal masjid. Ya, memang pertama kali langsung masuknya adalah ke gereja Ayah Sofia, masuk langsung, ya. Dan kalau nggak salah pada masa Muhammad Al-Fatih juga langsung dirubah fungsi menjadi masjid. Wa shalla fiha rak'atai syukran wa atlaqa alal Madinah Islambul. Jadi sholat 2 rakaat sebagai rasa syukur kepada Allah, lalu merubah nama waktu itu dengan nama Islambul. Ini bagian dari bahasa Turki, Islambul, ya, yang artinya Madinatul Islam, yang kemudian sekarang Istanbul disebutnya. Nah, jadi itu sejarahnya seperti itu. Baik, kemudian Muhammad Al-Fatih dan keseluruhan Daulah Utsmaniyah ini dia memiliki wawasan kawasan yang terintegrasi semua, daerah-daerah Muslim semua. Bahkan dokumen-dokumen tertulis kalau nggak salah masih ada itu. Ya, hubungan antara Turki dengan Kesultanan Mataram, Jogja, Solo begitu kalau nggak salah ya. Kemudian Samudra Pasai, segala macam itu semua sampai ke situ dulu sebetulnya pengaruhnya. Sampai walaupun ya Turki sebagai sebuah bangsa, dia tetap menghormati Mekah Madinah sebagai pusat penyebaran Islam di awal. Tetap menghormati, enggak melakukan istilahnya begitu, tidak. Ketika pemerintahan Utsmani itu Mekah Madinah berada di bawah kontrol Turki Utsmani. Tapi pembangunan Mekah, Madinah, kesejahteraan, bahkan disebutkan di sini bahwa Turki Utsmani berhasil mengumpulkan kekayaan begitu berlimpah, dan seluruh kaum fuqara masakin Mekah Madinah dikasih insentif oleh pemerintahan Turki Utsmani. Kalau umroh, perhatikan di Masjid Nabawi, ya, Masjid Nabawi itu ada satu kawasan masjid dengan ornamen yang khas, ya, raudhah tapi lewat sedikit. Ya. Coba perhatikan ya, dari kaligrafinya, dari ornamen hiasannya, dari kubah-kubah yang bertumpuk berjajar begitu banyak, itu adalah khas Turki Utsmani. Jadi Masjid Nabawi itu takmirnya, perluasannya, pembagusannya itu ada pada masa kekhalifahan Turki Utsmani. Ya, karena itu yang paling khas tuh. Dan itu nggak dirubah. Ya, alhamdulillah kerajaan Saudi ya tetap masih menghargai bahwa itu warisan dari peradaban Turki, ya, saat berkuasa menjadi kekhalifahan yang besar. Bahkan makam Nabi dibangun juga oleh kekhalifahan Turki Utsmani. Yang tandanya di atas makam Nabi dibangun kubah hijau. Ya. Jadi ini perbedaan cara pandang ya.
Ada Padang. Waktu itu saya sedang umroh, saya ziarah ke Baki. Kita ngobrol lah sama tugas yang ada di Baki, ya. Nah, ternyata dia sampai ceritakan sendiri, ya, bahwa kuburan Nabi itu kubah hijaunya yang bangun Turki Utsmani, ya, bukan kami, pemerintahan Saudi, ya, karena pemerintahan Saudi punya pandangan bahwa kuburan nggak boleh terlalu dispesialkan lah, gitu, ya. Tapi kalau orang Turki Utsmani tidak, mereka dengan niat untuk menghormati. Ya, apalagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi tanda bahwa kubah hijau di bawahnya adalah makam Rasul. Jadi itu gambaran-gambaran dari bagaimana kedaulatan Turki Utsmani saat itu. Baik, jadi hadirin jamaah sekalian, ya. Pada masa Muhammad Al-Fatih ini banyak kawasan-kawasan yang juga, ya, dilakukan penaklukan berikutnya. Setelah penaklukan jantung Romawi Timur, Konstantinopel, maka di sini beberapa negeri, ya, disebutkan, ya, Fataha Biladus Serb. Yang pertama adalah menguasai wilayah Serbia. Ini Serbia itu zaman dahulu itu memang di bawah kekuasaan Islam. Wa biladul Murah wa Albania. Albania juga, ya, kawasan Balkan semua nih. Wal Bosna, ya, Bosnia, ya, Herzegovina, ya, wal Hersik, ya, Hersik juga, ya, dan kemudian yang lain-lain semuanya, termasuk Al-Juzur Al-Yunaniyah, jajaran kepulauan Yunani itu juga dikuasai oleh Muhammad Al-Fatih. Baik, pembangunan-pembangunan yang lain, ya, beliau membangun ada ini wa ansha madrasah Hagia Sophia. Jadi Hagia Sophia itu luar biasa sebetulnya dulu tuh, ya, menjadi markas ibadah, markas pendidikan. Cuma kan Turki pernah terjang gelombang sekularisme pada masa Mustafa Kemal Atatürk, ya, yang akhirnya sekarang Hagia Sophia difungsikan lagi kembali menjadi masjid, ya, karena punya dokumen-dokumen yang kuat juga bahwa kepemilikan itu wakaf, sebetulnya disebutnya wakaf sebagai milik umat Islam. Jadi Mahkamah Agung Turki pun, ya, berdasarkan dokumen-dokumen yang ada, ya, tidak melarang Hagia Sophia difungsikan kembali menjadi masjid sampai sekarang, ya. Jadi mustasfa, rumah sakit dan sebagainya juga dibangun pada masa Muhammad Al-Fatih ini, ya. Baik, dan yang terakhir, Muhammad Al-Fatih ini wafat, ya, pada tahun 885 Hijriah, wa umruhu, ya, 49 sanah. Jadi wafat pada umur 49 tahun. Ya, jadi cukup produktif usia dan umur yang dimiliki oleh Muhammad Al-Fatih ini. Wallahu a'lam bishawab. Ini saya yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Sebelumnya saya serahkan kalau ada yang ingin bertanya atau menambahkan. Silakan.